Baik, salam jumpa kembali di tutorial e-learning Undana. Melanjutkan tutorial sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan embedded item atau menyematkan materi atau konten dari halaman lain ke dalam halaman e-learning kita. Nah, kalau pada tutorial sebelumnya kita hanya menyematkan link, menempatkan URL, sehingga nanti pada saat URL itu diklik, maka filenya akan terdownload. Tetapi kali ini kita akan langsung menampilkan pada halaman e-learning kita dengan memanfaatkan embedded item atau menyematkan item. Nah, materi-materi dalam bentuk apa saja yang bisa dilakukan atau disematkan pada halaman e-learning kita itu banyak. Bisa file Word, file Excel, file PDF, file PowerPoint, ataupun file video. Khusus untuk file dokumen seperti file Word, file Excel, file PDF, file PowerPoint, itu bisa kita tampilkan dengan menyimpannya terlebih dahulu di Google Drive, lalu kita sematkan dari Google Drive, kita sematkan ke halaman e-learning kita agar tertampil. Nah, untuk memulai, seperti biasa kita nyalakan dulu mode editingnya dengan klik turn editing on. Jika sudah, kita ganti dulu ini untuk menyematkan item pada halaman e-learning. Baik. Oke. Nah, untuk menyematkan item pada halaman e-learning, tentu yang harus kita tambahkan itu adalah berupa halaman, ya, atau page. Nah, itu bisa ditemukan dengan cara kita menambahkan resource. Silakan klik add an activity or resource. Silakan klik di situ, lalu scroll ke paling bawah dan kita tambahkan page. Oke, untuk yang pertama ini kita akan coba untuk menambahkan atau menampilkan file video dari YouTube, misalkan seperti itu ya. Oke, video pembelajaran e-learning. Oke, video ini berisi cara setting mata kuliah pada e-learning Moodle. Misalkan begitu, saya centang display description on course page-nya supaya tertampil di depan. Nah, ini untuk page content. Sebelum kita melanjutkan di page content, kita siapkan dulu videonya, kita buka dulu videonya dengan cara membuka YouTube. Kita cari video itu di YouTube. Oke, kita cari misalkan yang setting mata kuliah ini, kita buka dulu videonya. Kustomisasi atau men-setting mata kuliah. Nah, ini videonya, silahkan kita klik kanan di video tersebut, terus di sini ada salin kode smart atau copy embedded URL. Kita klik salin kode smart, lalu kita kembali ke halaman e-learning kita. Pada bagian page content kita akan pastikan di situ, tapi sebelum dipastikan kita klik dulu yang icon paling pertama ini untuk mengaktifkan menu-menu tambahannya. Lalu kita klik item menu kode tag HTML-nya, kita aktifkan tag HTML-nya, nanti akan berubah seperti ini. Silakan letakkan di bagian bawahnya setelah baris pertama itu, lalu silakan klik kanan dan paste. Nah, di sini kita lihat tag HTML ini untuk embedded itu dibungkus dengan tag iframe. Mohon diperhatikan ini tag iframe, karena tag iframe ini yang nanti akan menjadi teman kita selama beberapa tutorial ke depan. Jadi kita akan sering menggunakan iframe ini. Kalau sudah, untuk mengecek apakah video itu sudah bisa tertampil atau belum, silakan dinonaktifkan kembali tag HTML-nya, icon ini diklik lagi. Jika tertampil dengan benar, dia akan muncul di sini videonya. Oke. Nah, jika sudah, silakan mengatur untuk settingan yang lainnya.
appearance dan segala macamnya seperti biasa. Lalu untuk melihat hasilnya silakan save and display. Oke, nah ini langsung di sini. Jadi mahasiswa nanti melihat konten materi kuliah kita dalam bentuk video yang sudah ada di YouTube itu bisa tidak pindah ke halaman YouTube. Jadi memang tetap ada di fokus di halaman e-learning. Jadi mahasiswa memang fokus belajar. Nanti kalau dia harus dilarikan ke halaman YouTube, nanti dia bisa lihat video-video yang lain. Oke, baik. Itu untuk yang konten berupa video. Nah, bagaimana dengan konten-konten lain seperti file PDF, file PowerPoint, dan segala macam? Ya, kita bisa menambahkan dengan cara yang sama, page. Namun, terlebih dahulu silahkan upload materi, baik itu file Word, file Excel, PDF, ataupun PowerPoint-nya ke dalam Google Drive masing-masing. Lalu kita pastikan bahwa itu bisa terbuka dengan Google Drive. Ini saya contohkan file PowerPoint di sini. Ini saya punya sistem model dan teknik simulasi PPT. Seperti itu, atau ya ini dulu ya. Terus kita klik kanan, silakan buka dengan aplikasi yang tersedia. Nah, akun Google kita itu keuntungannya di situ. Kita sudah disediakan aplikasi untuk membuka atau mengedit file-file dokumen yang umum seperti Word, Excel, PDF, lalu PowerPoint, ya. Ini daftar aplikasi bisa dilihat di dekat ini, icon user di atas ada titik-titik, ada 9 titik itu. Silakan diklik, nanti di situ ada semua aplikasi yang melekat pada akun kita, akun Google kita. Nah, di sini ini ada salah satunya, ada Google Dokumen, ada Google Dokumen ini untuk Doc, file Word, terus ada Google Spreadsheet untuk file Excel, ada Google Slide untuk PowerPoint. Oke. Misalkan ini saya Google Slide, jadi klik kanan, silakan PowerPoint-nya setelah diupload nanti dia keluar seperti ini, .ppt atau .pptx. Silakan klik kanan pada filenya, terus buka dengan Google Slide. Agak menunggu sebentar karena dia harus mengkonversi file PowerPoint-nya ke dalam bentuk file Google Slide. Oke. Nah, ini setelah terbuka file Google Slide-nya, kita bisa bagikan, begitu. Kita klik file, terus publikasikan di web. Ya, kita pilih file, publikasikan di web. Setelah file publikasikan di web, nanti di sini ada tautan, ada sematkan. Jadi kalau tautan kita hanya dapat URL-nya, nanti URL-nya kita letakkan di e-learning, tapi nanti jadinya nanti dia mendownload. Tapi kalau mau langsung tertampil, kita bisa dengan sematkan. Di sini ada ukuran slide-nya, kita bisa pilih mau kecil, ukuran kecil, sedang, besar. Terus ini pindah ke slide berikutnya secara otomatis, mau disetting berapa detik, terserah. Jadi kita tahu bahwa kita mengatur slide kita itu kalau dibaca itu misalkan butuh waktu berapa, misalkan kalau 10 ya disetting ke 10 detik, kalau 5 ya disetting ke 5 detik. Ini saya setting default saja 3 detik. Terus ini kalau ini mau dicentang, artinya begitu tertampil nanti dia langsung memulai slideshow-nya. Terus yang berikutnya kalau dicentang juga, kalau sudah selesai, semua sudah tertampil slide-nya, dia akan memulai ulang dari awal lagi. Gitu. Nah, kalau itu memang diinginkan ya silakan dipublikasikan, dicentang. Nah, ini wajibkan, ini yang centangan disetting di bawah, konten yang dipublikasikan dan setelannya ini tolong tidak perlu dicentang saja, karena kalau dicentang nanti mahasiswa harus login dengan akun Undana baru bisa melihat. Tapi ini tidak, ini defaultnya memang tidak dicentang, jadi tolong ini dipastikan saja ini tidak tercentang. Kalau sudah, silahkan mulai publikasikan. Oke. Nah, nanti di sini ada kodenya keluar, kode iframe-nya. Kembali lagi, ini saya bilang tadi ada kode iframe-nya, itu tag HTML-nya, silahkan dikopi dulu. Nah, jika sudah, silahkan kembali ke e-learning-nya. Terus seperti tadi kita
add an activity or resource, kita pilih page, kita add dulu. Terus ini slide PowerPoint, kita kasih nama saja seperti biasa. Silakan isi deskripsinya. Ini PowerPoint dari Google Slide. Terus page kontennya seperti tadi, klik icon untuk menambah menu yang lainnya. Terus aktifkan tag HTML-nya, letakkan di bawah, di Ctrl V atau di paste. Di situ sudah muncul. Setelah muncul, dinonaktifkan lagi kode HTML-nya, kita lihat. Nah, ini sudah tertampil slideshow-nya di sini dari Google Slide-nya. Oke, jika sudah, bisa save and display. Kita mau melihat bagaimana nanti yang dilihat oleh mahasiswa. Nah, seperti ini nanti yang dilihat mahasiswa. Setiap 3 detik dia akan langsung otomatis berpindah ke slide berikutnya dan berikutnya dan seterusnya sampai di akhir slide dia akan mulai lagi dari slide yang awal. Baik, cara yang sama juga bisa kita lakukan untuk file-file yang lain, Excel dan Word. Silakan file Excel-nya atau file Word-nya di-upload dulu di Google Drive-nya, lalu dibuka dengan aplikasi yang ada di Google Drive. Kalau yang kemarin kita punya misalkan ini aplikasi e-learning Moodle Doc, kita buka dengan Google Docs. Ya, kita buka dengan Google Dokumen. Oke, kita buka dengan Google Dokumen seperti ini. Oke, terus lalu file, hal yang sama, klik file, terus publikasikan di web, lalu sematkan. Terus di sini konten yang dipublikasikan setelan ini tidak perlu dicentang, terbitkan ulang secara otomatis saat perubahan dilakukan. Jadi pada saat kita merubah file Word itu di Google Drive, nanti dia akan secara otomatis untuk merubah di e-learning kita. Gitu. Nah, terus kalau sudah kita mulai publikasikan, yakin ingin mempublikasikan dokumen ini, ya oke. Copy. Seperti biasa, klik kanan copy, lalu kita close, kita kembali ke e-learning, kita tambahkan seperti biasa page, kita isi, misalkan ini aplikasi Moodle, oke, file Word dari Google Docs. Setelah begitu, centang supaya tampil di depan, klik icon yang pertama pada page content untuk menampilkan menu-menu yang lainnya, terus kita klik tag HTML-nya, lalu kita copy paste di situ, kita paste di situ. Oke. Nah, ini sudah dipaste, terus kita nonaktifkan lagi tag HTML-nya supaya melihat apakah itu bisa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang tertampil itu hanya kecil, gitu ya. Nah, ini perlu kita edit sedikit untuk merubah ukurannya. Oke, untuk menuliskan ukuran windownya supaya tidak terlalu kecil, kita bisa menambahkan width dan height-nya seperti ini. Nanti angka ini bisa kita atur di dalamnya. Ini adalah lebarnya 1075, tingginya 573. Coba kita lihat bagaimana nanti tertampil. Nah, ini sudah lebih baik, sudah lebih luas. Misalkan kalau ini dirasa masih terlalu luas, kita bisa edit kembali menjadi, misalkan kita kurangkan menjadi 640. Nah, seperti ini. Atau ya, itu nanti bisa dengan kita coba-coba saja yang cocok yang mana, sehingga itu tidak terlalu mengganggu pandangan. Oke, jika sudah, silahkan save and display lagi supaya kita bisa melihat hasilnya. Oke, jadi seperti itu caranya memanfaatkan penyematan item dari tempat lain ke dalam halaman e-learning kita, agar nanti yang tertampil bukan hanya sekedar link dan nanti mahasiswa itu mendownload
ataupun kalau misalkan video dari YouTube kita klik videonya terus tertampil di YouTube begitu, tapi tertampil di halaman e-learningnya supaya mahasiswa tidak kehilangan fokus dalam belajar. Nah, sebagai kesimpulannya saya rekap kembali ya cara-caranya, yaitu yang pertama dia memanfaatkan resource yang berupa page, ya, memanfaatkan resource yang berupa page. Terus kita tinggal cari kode SMART-nya atau embedded URL-nya, entah itu dari YouTube atau dari Google. Terus kita copy paste di halaman page content dengan mengaktifkan tag HTML-nya. Oke, semoga ya tutorial singkat ini bisa membantu sehingga halaman e-learning kita lebih banyak konten menarik yang bisa ditambahkan. Terima kasih, sampai berjumpa pada tutorial-tutorial yang lainnya. Happy e-learning, sampai jumpa kembali.